bapak, saudari-saudara yang terkasih, berjumpa kembali pada program singkat seputar iman Katolik dari YouTube Katedral Purwokerto. Pada episode kali ini telah hadir di tengah-tengah kita sepasang pasutri yang romantis ya kelihatannya. Iya, romantis kan. Langsung saja kita berkenalan dengan sepasang pasutri ini. Jadi perkenalkan. Baik, terima kasih Mas Niko dan Mbak Asih. Ya, selamat pagi, berkah dalam semuanya. Di kesempatan ini disingkat ya seputar iman Katolik. Saya memperkenalkan diri, saya Randi Citradana dan pasangan saya Valentina. Ya, kami sudah hampir 7 tahun menikah di 2015. Kami tinggal di Mandala Tama, lingkungan 16, Paroki Katedral. Ya, terima kasih. Jadi begitu Ibu Bapak, namanya Mbak Valen dan Mas Randi. Ya, Mbak Valen dan Mas Randi. Iya. Mbak Valen ini sudah menikah ya 6 tahun. Iya. Habis 6,5 tahun, 6,5 tahun. 2015 Januari. 6 Januari. Hampir 6,5 tahun. Dikenal sebagai aktivis di Choice ya. Di Choice, Betul. ya, betul. Saya kenal juga. Ya, sebagai MC pada kali ini saya ingin sedikit bertanya-tanya tentang Mas Randi dan Mbak Valen. Ya. Sejak kapan Mas Randi dan Mbak Valen masuk ke Choice dan gimana dinamika di sana? oke. Kalau saya sebagai pasutri aktif di Choice itu sejak menikah ya 2015. Iya. Tapi pasangan saya sebagai youth dari tahun berapa? Dari tahun 2007, 2008, 2007 ya. Berarti kalau di total sampai sekarang sekitar 13,5 tahun ya. Jadi saya dulu mengikuti Weekend Choice itu pada tahun 2007. Kemudian saya terpanggil menjadi tim Choice sebagai youth. Nah, karena dulu saya sempat bekerja di luar kota, tidak di Purwokerto. Saat itu kurang lebih selama 3 tahun saya sempat off karena memang saya bekerja di luar kota. Namun setelah saya kembali lagi ke Purwokerto, saya kembali aktif. Kemudian sampai menikah pun suasananya Choice sekali ya. Karena dulu kami dinikahkan oleh Romo Antonius Rajabana atau Romo Bono dan Romo Handoko, yang notabene beliau berdua adalah Romo pendamping Choice. Selain itu juga disemarakan oleh pasutri dan teman-teman Choice. Jadi Choice sekali lah pernikahan kita ya dulu gitu. Jadi ya itu perjalanan kami. Kemudian kalau dinamikanya ya. Iya, dinamikanya. Dinamikanya kalau saya sebagai youth mendampingi teman-teman muda dan sebagai pasutri jelas ya berbeda, hanya ya memang tidak terlalu jauh ya. Kalau sebagai youth memang sudut pandangnya saya yang sudah lebih dulu mengikuti Retreat Choice ini, bukan lebih pinter ya, tapi lebih dulu mengikuti Weekend Choice, mendampingi teman-teman yang baru ikut. Jadi ya saling bertukar pengalaman. Nah, saat sudah menjadi pasutri, tentu apa yang kami berikan adalah dalam sudut pandang kami sebagai pasutri, tapi tetap pesertanya sama, materinya sama. Jadi dinamikanya ya saya mengalami banyak sekali pengalaman ya, bukan hanya dari saya memberi, kami memberi, tapi ada feedback juga ke kami sungguh merasa terberkati seperti itu. Wah, lama juga ya, 13 tahun loh ini. 13 tahun tuh enggak waktu yang sebentar, pasti Iya. banyak gejolak-gejolaknya ya. Iya. Pasti ada pengalaman-pengalaman. Nih, pengalaman-pengalaman apa yang menurut Mbak Randi dan Mas Randi dan Mbak Valen yang menurut kalian itu gimana ya? Paling mengesan. menarik ya, paling mengesan. Iya. Dari selama 13 tahun itu. Dan kenapa itu pengalamannya mengesankan? Bisa diceritakan? Ya, kalau saya sih
paling mengesan itu ketika sedang berproses bersama. Ini kan Choice kan sebenarnya untuk gerakan kaum muda ya. Nah, ketika berkumpul dengan orang-orang muda seperti Mas Niko, Mbak Asi itu dan teman-teman Choicers lainnya itu semangatnya luar biasa, lucu tingkahnya dengan kepolosannya sebagai kaum muda. Makanya saya juga tericas semangat mudanya, itu yang paling mengesan selama di Choice. Kalau saya tentu yang disampaikan pasangan saya juga saya merasakan, karena memang saat berkumpul itu benar-benar beda ya ketika kita sudah sehari-hari sibuk dengan pekerjaan. Tapi kalau kami kan ada pertemuan rutin setiap Rabu malam, kalau pas tidak pandemi ya, tapi selama pandemi ini off ya. Jadi setiap Rabu malam itu adalah waktu dimana itu untuk Choice, nggak boleh untuk yang lain, seperti itu. Nah, pengalaman saya yang paling berkesan adalah dimana saat persiapan itu kan kami sebelum acara weekend atau retreat itu kan pasti banyak sekali persiapan ya, dari rapat, terus mempersiapkan materi segala macam. Itu kami didampingi oleh Romo dan pasutri lain yang lebih senior. Nah, dalam proses persiapannya itu justru kami semakin dibuka bahwa ada proses kepasutrian kami yang ini loh harusnya kesini. Jadi apa yang salah diingatkan kembali. Terus tentu saja menambah spiritualitas kami ya. Bukan kami hebat, bukan, tapi justru karena justru kami kurang, maka kami semakin belajar di situ. Jadi belajar dari persiapannya dari Romo, dari pasutri yang lebih senior itu, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam kepasutrian kami, seperti itu. Terima kasih. Ya. Dari semua tadi itu faktor, kan pasti ada faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat Mbak Valen dan Mas Randi untuk aktif di kegiatan Choice itu. Menurut Mas Randi, faktor-faktor apa yang mendukung dan faktor apa yang paling menghambat Mas Randi untuk aktif di kegiatan Choice? Oke, kalau saya yang mendukung ya, yang mendukung itu karena istri saya sudah aktif duluan sejak youth, dan ketika saya menikah dengan istri saya, ya saya melanjutkan sebagai pasutri. Ya, sebagai pasutri, makanya saya ikut aktif juga di Choice. Nah, untuk hambatan, bagi kalau di saya ada hambatan ya. Jadi ketika ada retreat Choice, ya, itu kan mulainya 3 hari, sedangkan saya harus tidak bisa izin, makanya saya tidak bisa ikut full. Padahal sebagai pasangan suami istri dan tim itu kan harus full mendampingi dari hari pertama sampai hari terakhir. Makanya saya di situ saya memaksimalkan ketika saya ada waktu di Sabtu Minggu, saya memaksimalkan di situ. Itu hambatan saya, masalah waktu ketika di retreat. Kalau Mbak Valen sendiri? Kalau saya sendiri untuk yang menjadi faktor pendukung adalah kenapa saya masih mau aktif untuk terlibat di Choice selama menjadi pasutri ini, karena tentu saja keaktifan saya sebelum menikah sudah terlibat aktif di Choice, maka setelah menikah itu menjadi hal yang mendukung. Karena apa? Karena saya sudah lebih mengenal Choice itu seperti apa, dinamikanya seperti apa, sehingga setelah menjadi pasutri itu lebih mantap ya, lebih mantap dalam artian sudah lebih mengenal. Tinggal memang apa yang diberikan adalah sekarang sebagai pasutri, bukan sebagai youth lagi. Kemudian kalau hambatannya yaitu tadi yang sudah disampaikan pasangan saya, kalau waktu saya itu lebih fleksibel karena saya kan Sabtu libur pekerjaannya, kalau suami saya tidak libur, makanya saya bisa full ikut dari Jumat sore sampai Minggu sore. Hanya memang karena pendampingan kami sudah sebagai pasutri menjadi tidak maksimal ketika pasangan saya tidak bisa, dalam artian waktu Sabtu pagi sampai Sabtu sore kan suami saya tidak bisa lah. Itu
pendampingan saya kepada youth peserta itu menjadi tidak maksimal karena saya sendiri tidak sebagai pasangan. Sementara kan memang idealnya karena kami sebagai pasutri ya harus ada suami dan istri seperti itu. Ada itu ya sepasang gitu ya? Iya, harus sepasang, sepaket. Oh, sepaket. Tidak bisa dipisahkan. Nah, berarti kan apakah keluarganya tidak menjadi penghambat antara keluarga Mas Randi dan Mbak Valen? Kebetulan kami kan belum dikaruniai buah hati, jadi kami berdua di rumah. Jadi tidak ada yang menghambat sih selain waktu. Waktu. Seperti itu. Berarti masih bisa membagi waktu ya? Iya. Nah, Ya, bisa jadi ceritakan bagaimana cara membagi waktu antara aktif di gereja, keluarga, dan pekerjaan? Kalau saya pekerjaan saya kan sudah pasti waktunya dari jam 8 sampai jam 5. Dan selain waktu itu ya saya mengatur sendiri. Jadi saya berusaha untuk mengikuti kegiatan yang tidak pada jam kerja sehingga pekerjaan tetap berjalan, kegiatan gereja juga tetap berjalan seperti itu. Jadi kita atur waktunya ya yang tidak saling mengganggu satu sama lain lah. Berarti harus saling mengerti Iya. ya? Harus bisa. Komunikasinya harus jalan terus nih, kalau enggak betul, ya betul. udah. Nih, lanjut ya. Ini kan tadi kan harus bisa komunikasi nih antara Mas Randi dan Mbak Valen. Terus apa sih manfaat dari Mas Randi dan Mbak Valen aktif di kegiatan Choice itu? Kan sekarang kan lagi pandemi gini nih, banyak orang yang nggak mau aktif alasannya ini lagi pandemi, nggak bisa, nanti lagi takut ketularan atau nggak mau, nggak ada waktu. Nah, menurut Mas Randi dan Mbak Valen ini apa sih manfaatnya ikut pendampingan Choice? Bisa diceritakan? Ya, manfaat ya banyak sekali manfaatnya, khususnya ketika saya aktif di Choice, bahwa di Choice itu kan tidak hanya melatih komunikasi saja, tapi melatih semuanya, baik secara rohani maupun secara kelompok maupun secara gereja ya, artinya berkaitan dengan Alkitab dan lain-lain. Nah, justru di situ saya mendapatkan recharge berkaitan dengan rohani, berkaitan dengan pola hidup beriman, lalu bagaimana kita berelasi, itu sangat penting. Itulah yang saya pengalaman yang ketika aktif di Choice. Itu sih kalau dari saya. Bagaimana dengan Mbak Valen? Kalau manfaat untuk saya ya sangat banyak. Nah, salah satunya adalah saat kita mendampingi anak muda itu kan berarti sebenarnya kita memberi pengalaman sih, bukan memberi pengajaran atau apapun, bukan lebih pintar, bukan lebih apa, tapi karena pengalaman tentunya kan peserta kan lebih muda dari kami ya, sementara kami sudah mengalami apa yang belum mereka alami. Jadi dalam memberikan pengalaman itu justru saya malah mendapatkan banyak hal dari peserta. Ya bukan hanya dari peserta tapi dari tim yang lain, dari teman-teman youth, dari teman-teman pasutri maupun dari Romo sendiri. Jadi saya kadang-kadang heran ya, saya diminta untuk memberi, tetapi kenapa saya malah banyak menerima secara nggak langsung, bahwa apa yang dialami teman-teman itu justru semakin menguatkan saya secara pribadi dan kepasutrian kami. Jadi itu manfaat yang kenapa sampai sekarang saya tetap mau aktif dan belum ada pikiran untuk tidak aktif seperti itu. Jadi memang ya itu tadi berkatnya ketika kita mau memberi malah bukan seolah-olah ya, memang kenyataannya seperti itu. Kami mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah dari pengalaman teman-teman semuanya. Terus kemudian untuk saat pandemi ini memang kami tidak bisa ya, karena memang pertemuannya kan offline. Jadi ya sementara ini kami memang belum bisa ada kegiatan lagi gitu. Paling hanya sapaan di grup sih, setiap hari ada gitu. Iya. Seperti ucapan selamat pagi gitu ya? Ada, karena Romo Bono itu walaupun beliau sekarang sudah tidak di
Purwokerto lagi, tapi beliau itu setiap hari mengirimkan renungan. Lah itu renungan itu yang saya kirim ke grup. Lah itu biasanya menimbulkan diskusi yang memang sudah choice lah, kan kayak kami punya ciri khas dalam berkomunikasi saat kami bertemu. Lah itu bisa dibahas juga di grup seperti itu. Begitu ya. Jadi banyak banget pengalaman manfaat-manfaat yang didapatkan. Iya. Betul. Seperti bisa sharing, bisa mendapat pengalaman baru, Iya. mungkin ya. Nih, bagaimana sih keadaan choice di Kesupan Purwokerto pada saat pandemi seperti ini? Iya. Wah. Bagaimana kondisi Choice ya? Choice masih tetap hidup ya di Kesukupan Purwokerto, masih tetap ada, masih tetap jalan, hanya kegiatan-kegiatan yang memang bertatap muka memang belum bisa kami lakukan. Hanya kami tetap bertegur sapa lewat WA group. Kami punya WA group dari berbagai anggota, dari berbagai angkatan. Nah, kita aktifnya di grup karena memang di masa pandemi ini ya memaksimalkan media online. Ya sesekali kami lewat Zoom, sesekali, tapi yang lebih sering kami bahas seperti yang tadi pasangan saya menyampaikan bahwa setiap pagi ada renungan. Nah, itu menjadi bahan diskusi di dalam grup. Nah, itu supaya choice di Kesukupan Purwokerto itu tetap hidup. Walaupun kami belum bisa tatap muka. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan? Itu sih cukup sih. Cukup ya. Seperti itu. Jadi apa harapan dari Om Randi dan Mbak Valen bagi umat paroki kita supaya gereja semakin berkembang? Iya. Ya. Bisa. Bagus. Kalau harapan saya sih semua kalangan, baik mulai dari anak-anak, dari PIA gitu ya, terus OMK, PPA, terus semuanya yang termasuk yang senior-senior juga harapannya itu rendah hati dalam belajar dalam hal apapun ya, terutama dalam keaktifannya di gereja. Rendah hati mau belajar sehingga gereja kita menjadi hidup. Selain itu juga dari gereja juga bisa memfasilitasi, bisa membantu sehingga keaktifan umat itu tidak merasa sendiri tapi memang bersatu dengan gereja, seperti itu. Ya, tetap jangan pernah lelah untuk belajar mengenal gereja, mengenal Kristus supaya iman kita juga berkembang. Jadi tidak berkembang untuk diri kita sendiri, tapi berkembang untuk sesama kita juga. Ya, jadi kita harus saling bahu-membahu ya dari PPA, PIA, mungkin OMK, sampai Choice tuh harus saling rendah hati mungkin. Iya, rendah hati untuk belajar. Untuk belajar, jangan lelah untuk belajar. Iya. Untuk belajar. Nah, Mas Randi dan Mbak Valen, saya penasaran nih, kegiatan-kegiatan di Choice itu apa aja sih? Terus bagaimana cara ikut Choice-nya? Oke, kalau kegiatannya tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa ketika tidak offline, ketika tidak pandemi ya, itu kita ada pertemuan rutin setiap hari Rabu malam. Nah, itu yang terpanggil untuk menjadi tim atau itu choicer. Jadi yang sudah pernah ikut Choice, kita ada pertemuan setiap Rabu malam. Kemudian kegiatan lain juga, karena kami kegiatan kategorial ya, tidak ada yang membiayai segala macam, jadi biasanya kami rutin sebulan sekali kami cari dana. Jualannya rutin di saat novena di Kaliori. Nah, kembali lagi karena ini sedang tidak ada novena, kami juga berhenti gitu ya, karena memang kami juga mendukung anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul seperti itu. Untuk sementara waktu ini memang kami ada kekosongan kegiatan ya, dalam artian kekosongan yang bertemu seperti itu. Kemudian kegiatan lain adalah kami pernah mengadakan konser di Gua Maria. Itu satu-satunya konser di Gua Maria ya. Itu tahun berapa saya lupa, tapi pernah waktu itu. Kemudian kami juga mengadakan kunjungan ke panti asuhan, ke panti jompo gitu. Itu sih kegiatan yang
artinya tidak rutin. Kalau yang rutin yaitu tadi setiap Rabu malam, dan kami adakan untuk retreatnya, weekend choice-nya itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Nah, tadi juga Mbak Asih menanyakan bagaimana caranya. Ya, saat kami akan mengadakan retreat, biasanya kami ada pengumuman di gereja. Kemudian juga ada ajakan personal. Misalnya Mbak Asih udah pernah ikut choice nih, nanti ngajak Mas Niko gitu. Itu ajakan personal ya. Tapi kalau untuk pengumumannya juga ada nanti di paroki-paroki gitu. Biasanya juga ada pamfletnya, brosurnya gitu, ditempel di setiap paroki. Kemudian cara ikutnya ya tinggal daftar saja sama tim, nanti kami follow up seperti itu. Mudah sekali ya. Ya. Nah, tadi katanya ada konser di Gua Maria. Bisa dijelaskan lebih rinci acara itu? Nah, gimana? ya waktu itu tahun 2017 atau 18 itu. Itu sebenarnya konsepnya gini. Kami ingin mengumpulkan kaum muda sekeuskupan Purwokerto, karena kaum muda kan masih suka yang rame-rame gitu, makanya kami buatkan sebuah konser di mana yang terlibat adalah para kaum muda di Keuskupan Purwokerto. Nah, itu dengan segala kreativitasnya, itu talentanya, maka bisa ditampilkan di situ. Itu salah satunya itu. Yang kedua juga sebagai bentuk promosi juga untuk mengenal lebih dalam Nil Choice. Itu sih. Kalau mungkin ada tambahan. Ya, kalau dari saya tambahan itu tadi juga selain mempromosikan Choice, juga biar kaum muda juga semakin dekat dengan Bunda Maria ya. Kan selama ini juga kesan dari Gua Maria bahwa hening, ya memang hening itu baik, sangat baik itu, tapi memang itu tadi untuk menggait anak muda sukanya rame-rame, kita buat konser di Gua Maria. Kebetulan waktu itu memang Romo pendamping kami adalah Romo Provinsial OMI. Jadi kami minta izin, Romo ini gimana, masuk enggak kalau sekiranya kami membuat acara ini di Gua Maria, dan ternyata beliau sangat mendukung. Jadi kami tidak serta-merta langsung yuk di sini, tapi memang dengan berbagai pertimbangan dari Romo juga, dan beliau juga mengizinkan, jadi kami lanjutkan seperti itu. Sangat menarik ya sharing dari pasangan pasutri yang sangat romantis ini. Nah, dari apa yang kita dengar, banyak sekali kegiatan di Choice dan sangat menarik. Ada konser, ada renungan, dan sharing-sharing pengalaman. Nah, terima kasih ya untuk Mas Radi dan Mbak Valen untuk sharingnya pada kesempatan kali ini bersama Sikat. Dan terus saksikan Sikat seputar iman Katolik dari YouTube Katedral Purwokerto setiap hari Rabu pukul 6 pagi. Kami MC dan Mbak Valen dan Mas Randi pamit undur diri. Terima kasih, berkah dalam.